Diskusi dengan Kacamatanya siapa? coba. Diskusi dengan siapa? Bang Nandar. Nandarnya mana? Coba buka kacamatanya, emang Nah, bukan Bang malah Edi. lari kemana-mana. Coba kacamatanya buka dulu, Bang. Ya sudah, artinya begini ya. Ketika kalian putus asa, ya, ketika kalian memang sudah tidak bisa lagi membantah saya, memang yang kalian lakukan ini adalah perbuatan-perbuatan yang mencerminkan keputusasaan. Kemarin Yusuf PI dia edit saya gambar Yesus diedit mukanya jadi saya. Kurang gimana lagi, ya kan? Di gambar ada salib begitu kan, diganti mukanya jadi saya. Ini adalah bentuk keputusasaan kaum muslimin wal muslimat. Udah putus asa mereka. Betul? Enggak, Bang. Enggak. Malam Aldeva. Selamat malam kembali, Edis. Ya, Nyambung Muslim. kembali, Edis. Tadi sinyalnya mati. Ya, silakan nyalakan kamera Aldeva. Kirim dari situ, Bang Edis. Apa? Dikirim dari situ. Nanti kami ini. Ya, silakan. Tuh sudah saya kirimkan undangan. Nah, ini yang tadi, ini yang maskeran. Iya. Iya, gimana Aldeva? Tadi sampai mana kita tadi? Apa saya yang harus nanya? Apa Bang Edis yang harus tanya saya? Ini selain kamu pakai masker, wajahmu juga sudah separuh. Kamu juga ngomong udah begini-begini nih. Kalau udah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah aja dah. Udah malu jadi orang Islam, ngapain di sini? Anda ngomong saja begini-begini nih. Ini apa ini? Begini nih apa? Udah malu jadi orang Islam. Oke, kita undang ya Muslim yang ngerti agama Islam. Kita kasih negara Saiful. Ya, saudara Saiful, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Kak. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang Saiful. Oke. Ya, Bang Saiful, Anda ngerti tentang ajaran agama Islam? Agak-agak ngerti sih. Agak-agak ngerti. Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Bukan. Bukan, pasti itu berasal dari orang yang agak-agak ngerti. Setiap orang yang mengatakan Muhammad bukan Robnya orang Islam, pasti jawabannya agak-agak ngerti. Kalau ngerti, dia jawab iya. Kak, boleh nanya, Kak? Silakan. Tuhannya umat Kristen itu siapa, Kak? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus itu siapa? Tadi kan sudah saya jawab. Ini ditanya lagi. Oke, sekarang. Tuh, ya jangan dimatikan kamera, Bang. Jangan dimatikan kamera. Salah, Kak. Oke. Umat Islam mengaku mempertuhan Allah, betul? Iya. Tuhannya orang Islam, umat Islam. Tuhannya orang Islam Allah, betul? Iya, betul. Oke, apa maksudnya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Ini saya Kristen ya. Saya menjadikan Allah sebagai Tuhan nggak? Enggak. Artinya saya tidak mempertuhan Allah, betul? Iya. Kenapa saya tidak disebut mempertuhan Allah? Karena apa? Karena kakak kan Kristen. Iya, itu kan labelnya. Maksudnya karena perbuatan apa saya disebut tidak mempertuhan Allah? Ya kurang paham nggak? Kurang paham. Makanya saya bilang teman-teman, kalau ngobrol dengan orang Islam yang kurang paham, pasti mereka tidak mengakui Muhammad itu Robnya. Gitu. Gini Bang, saya bantu ya, saya bantu. Saya tidak disebut menjadikan Allah sebagai Tuhan saya karena saya tidak menyerahkan kepatuhan dan ketaklukan ketundukan saya kepada Allah.
Betul atau salah? Betul. Iya. Jadi karena saya tidak taat, tidak patuh sama Allah, tidak melakukan perintah Allah, maka saya tidak dikategorikan sebagai orang yang mempertuhan Allah. Berarti yang dapat dikategorikan mempertuhan adalah orang yang melakukan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan terhadap sesuatu tersebut. Betul? Betul. Nah, kalau orang menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada setan, berarti siapa yang dipertuhan orang tersebut? Setan. Setan. Nah, sebagai muslim, saya mau tanya Anda. Anda menyerahkan kepatuhan, ketaatan kepada seorang manusia yang bernama Muhammad enggak? Enggak. Enggak. Karena takut nanti disebut mempertuhan Muhammad. Jadi umat muslim tidak patuh dan taat kepada Muhammad. Mengikuti. Jadi tidak patuh dan taat kepada Muhammad. Kalau taatnya kan kepada Tuhan, kepada Allah, Kak. Kepada Muhammad tidak taat. Iya, Kak. Baik, baik. Wajibkah umat muslim taat kepada Muhammad? Kita tunjukkan ayat Qur'annya gimana? Iya, siap. Baik, kita tunjukkan ayat Qur'annya. Bahkan taatnya kepada Muhammad dulu nomor 1. Baik, surat An-Nisa ayat 80. Ya, saya bukakan. Saya tampilkan ayatnya di layar ya. Nih. Ya. Baik. Dia sudah tidak mengakui ketaatan kepada Muhammad, teman-teman. Oke. Ini surat An-Nisa ayat 80 bikinan saya atau memang orang Islam punya? Islam. Islam punya. Baik. An-Nisa. Barang siapa? Artinya siapapun. Betul? Iya. Siapa-siapa maksudnya, betul? Iya. Yang mentaati Rasul itu. Rasul di sini siapa? Muhammad. Muhammad. Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Betul? Betul. Jadi barang siapa yang taat sama seorang manusia anaknya Aminah, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul? Betul. Kenapa Anda bilang tidak taat kepada Muhammad, sedangkan taat kepada dia itu sama saja derajatnya taat kepada Allah? Bukankah kamu termasuk orang-orang nekat yang nyata? Lihat nih, jika Anda taat sama anaknya Aminah, itu sama saja Anda telah taat kepada Allah. Barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nih, jadi kalau Anda taat kepada Muhammad, sejatinya Anda itu taatnya sama Allah. Kalau Muhammad bilang, hei Saiful, serahkan istrimu kepadaku, harus kau laksanakan gak? Harus kau laksanakan gak? Iya, Kak. Harus kamu melaksanakan perintah Muhammad. Dia mencontoh itu, Kak. Iya. Nih, saya tunjukkan lagi ayatnya. Saya tunjukkan lagi ayatnya. Banyak ayatnya, Bang ya. An-Nur ayat ke-24. Saya bacakan. Saya bacakan. Oh, bukan An-Nur 24. Sebentar ya. Nih. Nih, kita tampilkan ayatnya. Di dalam Quran surat, sebentar ya, sabar. Nih. Pelan ya, Bang ya. An-Nur ayat 51. Ya. An-Nur 51. Nih, saya tampilkan lagi. Perhatikan, An-Nur 51 ya. Nih. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya
agar menghukum, mengadili di antara mereka adalah ucapan? Apa ucapan dari seorang muslim kalau sudah bertemu dengan Allah dan Muhammad? Sami'na wa to'na. Aduh, abang ini. Abang tidak pernah dengar istilah sami'na wa to'na. Apa arti sami'na wa to'na, bang? Apa artinya, Kak? Arti sami'na wa to'na adalah kami mendengar dan kami patuh. Itulah jawaban seorang muslim kalau sudah berhadapan dengan Allah dan Muhammad. Mana berani umat muslim itu membantah Allah dan Muhammad kalau dia muslim yang sejati. Kalau muslim-musliman ya Allah suruh sholat, dia pergi ngadu ayam. Nah, itu muslim-musliman. Kalau muslim yang sejati, ketika dia mendengar perintah Allah dan Muhammad, sami'na wa to'na. Harus begitu. Betul? Iya, iya, Kak. Iya. Nah, kembali ke ini kita yang awal tadi. Ya, tadi kan kita membahas ketaatan dan kepatuhan mutlak. Contoh, bang, kalau gitu kita mempertuhan orang tua dong. Saya kasih contoh. Bang, kalau orang tua Anda menyuruh Anda menjual rumahmu, suruh istrimu jadi gelandangan, kamu laksanakan tidak? Tidak, Kak. Tidak. Artinya, kepatuhan mutlak tidak Anda serahkan kepada orang tua, betul? Iya. Tapi Anda serahkan kepada Allah, betul? Dan kepada Muhammad, jangan lupa. Kalau Allah memerintahkan, Saiful, ceraikan istrimu, Anda laksanakan tidak? Belum tentu, Kak. Nah, kalau ketika Allah memerintahkanmu, hei Saiful, cerahkan istrimu, tidak kau laksanakan, berarti kamu tidak bisa disebut menjadikan Allah sebagai Tuhanmu. Dia cuma jadi temanmu ngobrol. Atau bila bisa jadi dia musuhmu. Iya. Ketika Allah bilang sama kamu, hai Saiful, sholat. Terus Anda bilang, kagak mau. Berarti Allah jadi Tuhanmu nggak di situ? Enggak, kalau enggak mau. Tidak, karena Anda tidak mematuhi dia. Karena Anda melawan Allah. Makanya tidak disebut Anda sebagai orang yang mempertuhan Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhanmu. Gitu loh, Bang. Jadi kita harus paham sih apa mempertuhan itu. Nah, ketika Anda mempelajari agama Islam, nanti Anda akan sadari Anda itu mempertuhan Allah dan mempertuhan Muhammad juga. Karena ketika Anda nurutin Allah, nurutin Muhammad, sesungguhnya Anda sedang menuruti Allah. Bahkan Anda tidak bisa mentaati Allah tanpa mentaati Muhammad. Bisakah seseorang taat sama Allah tanpa taat kepada Muhammad? Tidak bisa. Nggak bisa. Bisakah seseorang mencintai Allah tanpa mencintai Muhammad? Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti setelah Anda pelajari, Bang, ujung-ujungnya ke situ. Allah itu adalah pengejawantahan dari Muhammad. Itu sebenarnya, Bang, ajaran Kristen yang kalian ambil. Jadi posisinya begini loh, Bang. Posisinya begini. Bapa di sorga, itu kan dia tidak kelihatan. Yang digambarkan tak terhampiri. Nah, makanya dia itu, Bapa di sorga itu, menurunkan yang namanya firmannya, kalamnya. Firmannya itu jadi manusia, namanya Yesus. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap firmannya yang menjadi manusia? Ya harus dipertuhan, harus dituhankan, harus ditaati. Begitu. Jadi menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya menjadikan Yesus sebagai pengendalinya yang berdaulat di hatinya gitu. Dan Roh Kudus pun demikian juga.
Makanya kalau orang Kristen, jadi Kristen itu artinya menjadikan Roh Kudus sebagai yang berdaulat di dalam dirinya. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh Tuhan itu. Makanya dirinya, hatinya harus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan melakukan perintah-perintahnya itu. Gitu. Tapi saya ngomong begini, Anda nyambung nggak Bang? Nyambung nggak Anda? Menangkap nggak? Nangkep. Bang, kalau orang melakukan perintah setan, ngikut dengan setan, kan kita bilang tuh kerasukan setan, betul nggak? Dia bantai satu keluarga, kan banyak tuh kejadian-kejadian begitu kan? Dibantai satu keluarga, itu kan orang yang kerasukan setan, bener nggak? Dia setan itu merasuki dirinya, betul nggak? Nah, ketika dia melakukan perintah-perintah setan itu, maka dia itu sebenarnya telah menjadi abdi setan itu. Pengabdi setan itu. Melakukan apa yang setan inginkan. Makanya dia penyembah setan. Jadi nyembah setan tuh bukan gini-gini doang di pohon gede, bukan gitu doang. Zaman sekarang banyak setan, pengabdi setan duduk di DPR. Banyak. Mereka ngapain? Mereka mencuri uang rakyat. Mereka merampok anggaran negara. Uang yang seharusnya ditujukan kepada rakyat, jatah kita, ya, jatah kita harusnya itu dirampok, dimakan sama mereka. Nah, itu. Nah, ketika dia melakukan kehendak-kehendak setan itu, menurut Bible dia itu adalah hamba dari iblis itu, hamba dosa. Jadi nyembah setan tuh bukan cuma gini-gini doang, bakar menyan doang. Korupsi itu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan setan. Gitu. Makanya kita memang Bang, pemahaman agama itu ada tahap dasar, tahap 0, tahap menengah, tahap tinggi. Gitu loh Bang. Orang yang hatinya dikuasai Roh Tuhan, dia melangkah. Kemana dia melangkah? Ketika hatinya dikuasai oleh Tuhan, kemana tangannya diulurkan? Ke tempatnya. Ketika Roh Tuhan ada di hatinya, dia ambil yang haknya dia. Dia ambil yang makanan dia. Dia nggak ngambil makanan orang. Tapi karena hatinya dikuasai setan, dia ambil makanan orang, jatahnya orang diambil. Gitu Bang. Jadi makanya apa tujuan Bible itu? Dikatakan bahwa hendaklah supaya kita ini menjadi rumah Tuhan, hati kita ini menjadi baitnya yang kudus, kita ini menjadi rumahnya. Jadi supaya Tuhan itu tinggal di hati kita. Ketika Tuhan tinggal di hati kita, kita melakukan apa yang Dia perintahkan, mengasihi sesama manusia, ya kan? Iya. Betul nggak? Tapi kalau firman-Nya Allah yang menguasai diri Anda, apa bisa Anda mengasihi sesama manusia? Ketika Anda jadi Muslim, Bang, ketika Allah berdaulat di dalam hatimu, ya, dan tentu saja Muhammad yang memerintah hidupmu. Kalau ketemu dengan orang Wahyudi, ketemu orang Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Bilang salam enggak? Oh, kebalikannya. Jangan mengucapkan salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Bahkan kamu disuruh mendesak mereka, persempit jalan mereka. Itu yang harus Anda lakukan ketika Allah berdaulat di dalam hatimu. Dibilang saya fitnah, bukan fitnah. Itu ajaran agama Islam. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Pancunglah ini mereka dimanapun kamu jumpai mereka. Makanya Bang, 2025 ganti Tuhan. Ganti Robmu, ganti Tuhan. Kalau dulu kan 2019 ganti presiden, betul nggak? 2019 ganti presiden. Nah sekarang saya bikin yang lebih cetar membahana. Kan 2019 sudah gagal tuh.
Ganti presiden gagal. Nah, sekarang 2020 ganti Tuhan. Ganti Tuhan gitu. Jawab aja. Gimana? Siap? Bang, mau nanya nggak? Ini Apa? ya, bener apa? Apa Ya, itu? nggak apa-apa kan ya? Yang rekaman tadi. Ya, suruh nandar ke Betul. sini. Nandarnya suruh ke sini. Meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Itu. Kalian ini kok senangnya mutar-mutar video. Bukan iya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Silakan diputar dulu. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan. Bukan. Benar? Iya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Jawab aja, kamu meyakini Yesus. Apa bener Kak? Sudah, balik lagi kameranya. Mana dah? Balik lagi kameranya. Sudah. Itu siapa? Siapa itu? Bang Edis. Tahu dari mana kalau itu saya? Itu. Nah, kan? Coba buka kacamatanya tuh. Diskusi dengan Kacamatanya siapa? coba. Diskusi dengan siapa? Bang Nandar. Nandarnya mana? Coba buka kacamatanya emang. Nah, bukan malah Bang Edis. lari kemana-mana. Coba kacamatanya buka dulu Bang. Ya sudah, artinya begini ya. Ketika kalian putus asa, ya, ketika kalian memang sudah tidak bisa lagi membantah saya, memang yang kalian lakukan ini adalah perbuatan-perbuatan yang mencerminkan keputusasaan. Kemarin Yusuf PI dia edit saya gambar Yesus diedit mukanya jadi saya. Kurang gimana lagi, ya kan? Di gambar ada salib begitu kan, diganti mukanya jadi saya. Ini adalah bentuk keputusasaan kaum muslimin wal muslimat. Udah putus asa mereka. Betul? Enggak Bang. Nggak, Enggak takutnya. kan gimana? Ah, Gini saja, coba gini. Ketika kamu tidak tahu apa video itu, coba kamu langsung ngomong sama orangnya gitu loh. Jangan Makanya kamu kan- sendiri nggak kan tahu saya itu nanya, video Bang. apa, siapa yang ngomong, konteksnya apa, yang bicara siapa dengan siapa. Berat nih memang musim ini. Coba. enggak, kan cuma nanya Bang, kalau keliru ya maaf kan ya. Nggak Kalau- keliru, nggak keliru. Yang saya pertanyakan, apakah kamu tahu itu siapa? Dan lawan bicaranya siapa? Ini Bang Edis sini. Dengan siapa? Di sini sama Nandar. Nandar. Lagi bicarain apa? Nanya Tuhannya. Nanya Tuhan. Konteksnya di gimana itu? Cuman segini, cuman Iya, kalau cuma segitu ya makanya jangan sok tahu. Jangan sok tahu begitu. Itu sama saja ketika saya lagi ngobrol dengan Yusuf PI. Yusuf PI, apakah Muhammad itu Rob? Dia bilang iya. Apa arti Rob itu? Tuhan. Tuhan. Yusuf PI mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Belum tahu. Belum tahu. Iya, gitu. repot. Ini yang sulit nih kayak begini. Oke lah ya. Jadi saya berharap sebenarnya saya kalau ketemu dengan muslim yang ngerti agama Islam itu saya lebih mudah menyampaikannya. Gitu loh. Tapi Anda ngomong-ngomong Anda mengakui Muhammad itu Rob? Insya Allah. Muhammad itu Rob ya? Bukan Tuhan. Kak. Nah, tadi katanya Rob. Rob atau bukan dia? Nabi. Rob atau bukan? Nabi kalau menurut saya Nabi. Kan ditanya Rob atau bukan, jawabannya Nabi. Gini loh, apakah Muhammad itu Rob? Jawabannya iya atau tidak? Arti dari Rob Nah itu, jawab singkat aja. Jawab singkat, Muhammad itu Rob atau tidak?
Enggak arti dari roh. Apa itu, Pak? Ya itu kayak video tadi tuh. Coba kayak video tadi tuh. Rob atau tidak? Jawab sih. Baru saja kita menyaksikan video diskusi edis. Diskusi agama merupakan diskusi yang merupakan ruang penting untuk saling memahami keyakinan dan nilai yang dianut oleh berbagai kelompok. Namun ketika dilakukan dengan sikap terbuka dan saling menghormati, diskusi semacam ini bisa menjadi sarana memperluas wawasan serta memperkuat toleransi antar umat beragama. Setiap agama memiliki ajaran dan pandangan yang unik, dan mendengarkan perspektif lain tanpa menghakimi adalah langkah awal menuju hidup berdampingan secara damai. Namun perlu diingat bahwa dalam diskusi keagamaan sangat sensitif, sangat penting. Hindari memaksakan pendapat atau meremehkan ajaran orang lain, karena hal ini bisa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Tujuan utama bukanlah memenangkan argumen, melainkan membangun pemahaman bersama. Dengan cara ini, diskusi agama tidak hanya memperkaya pengetahuan spiritual, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial kita. Disclaimer, jadilah penonton yang baik dan bijak, ambil nilai positif dari video ini, buang nilai negatifnya. Tuhan Yesus memberkati.